Namun fakta ini sering dilupakan orang, bahwa mengetahui itu tidak akan pernah membawa perubahan. Mengetahui tidak akan mengubah nasib Anda. Yang akan mengubah nasib itu adalah melakukan. Tapi mengapa banyak orang yang tahu tapi tidak melakukan apa-apa? Ada 3 hal menurut saya yang menjadi penyebabnya. Pertama, karena mengetahui sering memberikan sensasi hebat. Ketika mengetahui sesuatu, Anda merasa berada di atas kebanyakan orang. Mengetahui itu menimbulkan kebanggaan tersendiri. Inilah yang saya sebut sebagai ilusi pengetahuan. Ilusi ini berbunyi begini: kita sudah berubah hanya dengan mengetahui. Mengetahui itu memang sering memberikan jebakan tersendiri berupa perasaan aman dan nyaman. Dengan mengetahui, kita menjadi lebih percaya diri karena merasa siap untuk menghadapi segala masalah. Bahkan, sekedar mengumpulkan buku yang tak akan pernah sempat kita baca, itu mampu memunculkan ilusi ini. Saya ingat ketika bersekolah di Inggris dulu, saya dan kawan-kawan itu senantiasa membeli banyak buku serta memfotokopi berbagai diktat kuliah jauh lebih banyak dari bahan yang sempat kami baca. Semata-mata karena hal ini memberikan ketenangan psikologis kepada kami. Dengan menumpuk berbagai buku, kami merasa siap menghadapi tugas apapun. Padahal, bahan yang bertumpuk itu tak pernah sekalipun kami baca. Dan karena itu, tidak akan pernah memiliki pengaruh terhadap pengetahuan, apalagi kehidupan kami. Jadi, rasa aman yang tercipta itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang menyesatkan. Kedua, orang tidak melakukan apa yang mereka ketahui karena mereka tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Bukankah ketika kita sehat, kita tidak punya alasan yang kuat untuk berolahraga? Bukankah ketika perusahaan sedang naik daun, kita merasa tidak perlu melakukan perubahan? Ini disebut ilusi perubahan, yang mengatakan bahwa satu-satunya alasan yang masuk akal untuk perubahan adalah ketika terjadi krisis. Padahal, perubahan yang terjadi karena krisis pasti terasa menyakitkan, membutuhkan biaya besar, dan seringkali sudah terlambat. Bukankah alasan terbaik untuk melakukan perubahan adalah untuk mempertahankan posisi yang sudah kita nikmati selama ini? Bukankah perubahan itu mestinya adalah sesuatu yang kita haruskan kepada diri kita, bukan menunggu hal itu diharuskan oleh situasi, keadaan, pelanggan, dan pesaing? Ketiga, orang tidak melakukan apa yang sudah diketahuinya karena tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Apapun yang biasa kita lakukan memang menciptakan gaya gravitasi yang luar biasa. Karena itu, keinginan menerapkan sesuatu yang baru selalu menciptakan medan pertempuran di dalam diri kita. Pertempuran ini sering berjalan tidak seimbang, karena kebiasaan lama pasti memiliki gaya tarik yang lebih besar. Belum lagi ada faktor lingkungan yang juga cukup besar pengaruhnya. Karena itu, tidak aneh bahwa pertarungan ini akan dengan mudah dimenangkan oleh kebiasaan-kebiasaan lama kita. Semua pengetahuan yang tidak dimanfaatkan sebenarnya hanyalah sebuah bentuk pemborosan. Kapan Anda tahu bahwa Anda perlu menelpon seorang pelanggan? Bukan itu pertanyaannya. Mestinya, kapan Anda benar-benar menelpon dia? Kapan Anda tahu bahwa membangun jejaring itu penting bagi Anda?
Bukan itu pertanyaannya. Mestinya, kapan Anda mulai membangun jejaring tersebut? Kesenjangan antara kapan Anda mengetahui dan kapan Anda melakukan, itulah yang disebut dengan pemborosan waktu. Itulah definisi pemborosan waktu. Lebih jauh lagi, Anda sebenarnya baru dapat disebut sebagai seorang pemimpin bila Anda melakukan, bukan sekedar mengetahui. Bahkan, bukankah di akhir hidup kita tidak akan ditanya mengenai apa yang kita ketahui? Bukankah di akhir hidup kita, pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang telah kita lakukan? If you want to be happy now. Saya Arvan Radiansyah.